kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan rohani Bapak Ibu Saudara yang ada. Tetapi saya punya keyakinan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, tapi firman Allah yang hidup dan yang berkuasa ini tahu. Untuk itu kita berdoa supaya benar-benar firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban bagi kita semua, tidak ada yang terlewatkan. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Nahum, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Saya akan baca dalam dua terjemahan, baru dan lama. Pertama, terjemahan lama, saya jemput kita bangkit berdiri. Nahum pasal 1, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekali lagi, Nahum 1 ayat 7 dalam Alkitab terjemahan lama. Bahwa Tuhan itu baik dan satu perlindungan pada masa kepicikan, diketahuinya akan mereka sekalian yang harap padanya. Salinan baru. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Nubuatan dari kitab Nahum ini masih menceritakan tentang keadaan Nineve. Karena kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama bahwa inilah firman akan hal Nineve, surat Khayal Nahum, orang El-Kosi itu. Dan bagaimana Nahum mengungkapkan bahwa Tuhan itu cemburuan adanya. Bukan cuma manusia yang cemburu, tetapi Tuhan juga cemburu apabila kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sementara itu juga kita mengasihi dunia. Yang saya boleh katakan, orang Kristen yang masih mencintai dunia, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi masih mencintai akan dunia ini. Karena firman Tuhan sudah berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena jikalau barang seorang mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam dia. Sehingga sekali lagi, Tuhan cemburu apabila kita mengasihi dia, tapi kita masih mengasihi dunia. Sebab itu kita lihat dalam ayat 2 dalam Nahum 1, bahwa Tuhan itu Allah yang cemburuan dan pembalas. Nahum 1 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu Allah yang cemburuan dan pembalas. Tuhan itu pembalas yang hebat dengan kehangatan murkanya. Tuhan itu pembalas bagi segala musuhnya, dan dikekalkannya murkanya akan segala seterunya. Jadi Tuhan itu cemburuan. Dia cemburu kepada orang-orang yang ada di Nineve, karena perbuatan mereka yang sudah melampaui batas. Sehingga Tuhan mengutus Yunus untuk bernubuat kepada orang-orang yang ada di Nineve. Yunus masih mengelak. Tentunya ada alasan tepat bagi Yunus dengan pikirannya, sehingga dia tidak pergi ke Nineve, tapi dia lari ke Tarsis. Bapak Ibu Saudara, alasan Yunus untuk tidak melaksanakan perintah Tuhan ini karena dia tahu
Tuhan bersesal akan jahat. Kalau kita perhatikan di dalam Yunus 4 ayatnya yang kedua. Yunus 4 ayat yang kedua. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan. Yunus meminta doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku masih ada di dalam negeriku? Maka sebab itu juga aku hendak mendahuluinya dengan lari ke Tarsis. Karena kuketahuilah bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani, Engkau Allah yang mengasihani, dan amat sayang, amat dan sayang, panjang sabarnya, panjang sabar, besar kemurahannya, besar kemurahan, dan yang bersesal akan dan jahat. yang bersesal akan jahat. Kenapa Tuhan suruh saya untuk bernubuat kepada orang-orang Nineve bahwa negeri itu akan dibongkar balik oleh Tuhan? Yunus tidak mengerti bahwa dengan nubuatan itu orang-orang Nineve tersentak. Sehingga apa yang dilakukan oleh raja, dia perintahkan kepada semua orang-orang yang ada di Nineve. Bahkan binatang pun diikut sertakan untuk berpuasa. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya apa yang dinubuatkan oleh Yunus tidak berlaku di dalam kehidupannya. Dan itu yang terjadi. Sebaliknya Yunus yang marah. Sehingga bagaimana Yunus, dia ingin mati. Kita perhatikan dalam Yunus 4 ayatnya yang ketiga. Yunus 4 ayat yang ketiga. Maka sekarang pun ya Tuhan, ambillah kiranya jiwaku daripadaku, karena daripada hidup baiklah aku mati. Jadi kita lihat dua kali ayat yang ke-8. Yang ke-8, maka setelah terbit matahari, tiba-tiba diadakan Allah suatu angin timur sepoi-sepoi, maka turunlah panas kepada kepala Yunus, sehingga pingsanlah ia. Maka dipintanya, biarlah jiwanya mati, karena katanya, daripada hidup ini baik aku mati. Daripada hidup baiklah aku mati. Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus bagaimana Tuhan menumbuhkan satu pohon al-harani, tempat di mana Yunus untuk berlindung dari terik matahari. Tapi pada waktu malam Tuhan mengutus ulat, dan akhirnya pada besoknya matilah pohon al-harani ini. Tuhan bilang, kau tidak mengapakan ini pohon al-harani, lalu mati, kenapa engkau kecewa? Maksudnya, kenapa engkau kecewa bahwa aku tidak jadi binasakan akan orang-orang Nineve? Tentunya di dalam pikiran Yunus, apa yang dia katakan itu percuma. Bukan percuma. Apa yang dia katakan sia-sia karena tidak terjadi. Tapi sebenarnya satu hal yang luar biasa. Akibat nubuatannya, orang pada bertobat, orang berpuasa, berdoa kepada Tuhan, membatalkan akan jahatnya Tuhan. Sebab itu Tuhan bersesal akan jahat, kata Yunus. Sebenarnya kita juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi kita lihat Tuhan bersesal akan jahat. Tuhan tidak binasakan kita, tapi Tuhan memanggil kita. Dan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Dan ini satu hal yang luar biasa, kalau kita tergolong orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebab itu mari kita memperhatikan kebaikan Tuhan. Dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menyatakan, dan dinyatakan maksud saya oleh pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 9. 145 ayat yang ke-9. Bahwa baiklah Tuhan kepada sekaliannya. Baiklah Tuhan pada sekaliannya. Rahmatnya pun adalah atas segala perbuatannya. Rahmat belas kasihan atas segala perbuatan
Jadi Tuhan itu baik. Bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau kita masih bernafas, kalau kita masih hidup, kalau kita masih bergerak, dan kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Coba kita renungkan orang-orang yang terbaring di rumah sakit saat ini. Mungkin, bahkan bukan mungkin, pasti yang percaya kepada Tuhan ada satu kerinduan besar untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin pada waktu dia kuat, dia sehat, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi biarlah seperti yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan pada saat ini. Seperti khotbah kemarin sore. Guru ada dan ia memanggil engkau. Kita merasa terpanggil sehingga kita datang ke tempat ini untuk beribadah, berjumpa dengan guru kita, berjumpa dengan Dia yang menyelamatkan Bapak, Ibu, saya dan saudara, berjumpa dengan Dia yang baik, yang membuat kehidupan kita juga baik. Sehingga yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita, supaya kita juga berbuat baik. Kalau Tuhan itu baik, firman Tuhan itu baik. Ibrani 6 ayat 5 bagian A yang masuk hati, firman Allah yang baik. Maka apa yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita? Yaitu untuk berbuat baik kepada sekalian orang. Kemarin saya melihat di Facebook, jadi ada gambar seorang bocah yang miskin, kurus lagi. Lalu ada tulisan, jangan kita hanya tahu mendengarkan suara Tuhan, tapi kita harus lihat suara jeritan bocah kecil ini. Bocah yang miskin. Karena apa yang kita perbuat, kata Tuhan Yesus kepada orang yang hina ini, itulah yang kamu perbuat kepadaku. Ada juga yang mengartikan yang hina adalah hamba Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, waktu aku bertelanjang, kamu memberikan aku pakaian. Aku di penjara, kamu datang membesuk aku, dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang itu berkata, kapan kami melihat Tuhan telanjang lalu kami memberikan pakaian? Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat kepada orang yang hina ini, sama dengan kamu perbuat kepadaku. Sebab itu selagi ada kesempatan bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara berbuat baik, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu akan berbuat baik. Jangan kita jemu, jangan kita bosan. Orang Manado bilang jangan kita pastiu berbuat baik. Karena kita akan menuai pada masanya jikalau tiada Kita akan menuai pada masanya jikalau kita tidak letih, jikalau kita tidak lelah berbuat baik. Kita akan menuai pada masanya. Ayat selanjutnya. Yang ke-10. Sebab itu sedang ada kesempatan pada kita. Selagi ada kesempatan, sedang ada kesempatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian. Berbuat baik kepada semua orang, sekalian orang, tidak dibatasi siapapun dia. Terutama sekali kepada segala saudara yang sama-sama beriman. Tapi ada skala prioritas, terutama kepada sama-sama beriman. Kepada beriman. Dan tidak sesama juga beriman, karena kepada sekalian orang. Pertama, kepada sekalian orang. Jadi kita berbuat baik kepada semua orang. Dan kalau kita berbuat baik, artinya mengasihani orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa kita ini berhutang kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasalnya
yang ke-37 kah? Ayatnya yang ke-26. Mazmur 37 ayat 26. Maka sepanjang hari ia menaruh sayang dan memberi pinjam, maka anak cucunya keberkatan. Jadi kita lihat berarti kita berutang kepada Tuhan. Dikatakan di sini, maka sepanjang hari ia menaruh sayang dan memberi pinjam, maka anak cucunya pun keberkatan. Tapi sebaliknya, kita bisa membuat Tuhan punya pinjaman di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Amsal 19 ayat yang ke-17. Kalau kita mengasihani orang miskin dan berbuat sesuatu kepada orang miskin, sama dengan kita memberi pinjam kepada Tuhan. Coba. Amsal 19 ayat yang ke-17. Barang siapa yang mengasihani orang miskin, Siapa yang mengasihani orang miskin, ia itu memberi pinjam kepada Tuhan. ia memberi pinjam kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan membalas kebajikan. Tuhan akan membalas segala kebajikan kita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada waktu masih kecil, anak-anak saya biasa ke KFC. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi biasa beli paket, Bapak Ibu Saudara, paket combo. Karena mereka suka makan ayam goreng KFC, sehingga harus dibawa pulang. Di lampu merah, saya mau uji bagaimana mereka mengasihi sesama. Kan di lampu merah, kilo 4 itu banyak yang minta-minta. Saya mau tes apakah mereka mengasihi orang miskin. Ternyata mereka berikan dengan sukacita. Saudara, memang kadang-kala kita juga terjebak, di mana ternyata ada pengemis yang kaya. Tapi ada yang memang seperti puntung kakinya, tapi ada juga yang lipat kakinya. Jadi hati-hati. Itu yang jadi dilema. Tapi kalau kita tahu memang membutuhkan, apa salahnya kita berbuat baik, karena sama dengan kita memberi pinjam. Jadi perbuatan baik kita sama dengan kita memberi pinjam kepada Tuhan. Perbuatan baik kita kepada orang yang miskin, kepada orang yang lemah, sekali lagi sama dengan kita sudah berbuat itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Jadi Tuhan inginkan kita untuk berbuat baik dan harus rajin berbuat baik. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus dalam Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat yang ke-14. Yang sudah menyerahkan dirinya karena kita, supaya ia menebus kita daripada segala dosa, dan supaya ia menyucikan bagi dirinya suatu kaum akan miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang rajin, Tuhan telah menebus dosa kita, dan Tuhan inginkan kita untuk rajin berbuat baik. Sehingga apabila itu kita lakukan, Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Bilangan 23 ayat 19. Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Masakan dia berfirman lalu tidak mengadakannya? Berkorban itu adalah perbuatan baik. Sehingga apabila kita berkorban, Tuhan larang untuk mencobai. Itu salah satu yang menjadi kebencian Tuhan kepada umat Israel, yang kembali disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Ada 4 perkara yang menjadi kebencian Tuhan. Salah satunya adalah mencobai Tuhan. Jadi mencobai Tuhan, kebencian Tuhan. Tetapi di dalam soal memberi, Tuhan tantang. Cobailah akan dia. Maleakhi pasal 3 mulai ayat 10, coba kita baca. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya adalah makanan dalam rumahku.
Dan cobailah akan daku dengan demikian. Cobailah akan daku dengan demikian. Kalau tiada aku membukai akan kamu segala pintu langit. Kalau aku tidak akan membukakan kamu suatu pintu langit. Dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Memberikan berkat yang tidak sempat kamu taruh. Bapak Ibu Saudara, memang dilema bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan ini. Tapi satu waktu saya membaca satu artikel yang ada positifnya, ada negatifnya. Negatif kalau seperti ini saya berkhotbah tentang korban mata duitan. Positifnya berani menyatakan yang benar. Terserah Bapak Ibu mau nilai. Mata duitan atau berani menyatakan yang benar. Karena sebenarnya pengorbanan kita itu sama dengan kita menolong diri kita sendiri. Coba kalau kita tidak akan lihat bagaimana Tuhan membuka pintu langit sorgawi, memberkati kita dengan berkat yang tidak sempat kita taruh. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pengorbanan sekali lagi adalah satu perbuatan baik. Bukankah Tuhan telah berkorban dengan menyerahkan nyawanya? Suatu hal yang luar biasa. Pengorbanan yang tidak tertandingi. Dia harus menderita. Dia menderita sempurna, lahir dan batin. Dia dicambuk. Setiap cambukan ternyata di ujung cometi ada besi yang membuat daging keluar. Siksa badani. Dia diejek. Dia diludahi. Orang lain engkau tolong, dirimu sendiri tidak bisa kau tolong. Orang lain engkau selamatkan, dirimu sendiri tidak kau selamatkan. Siksa batin Bapak Ibu Saudara. Tapi semua itu rela dialami, dirasakan oleh Tuhan. Karena bukti kasih Allah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia korbankan. Sebab itu kepada jemaat yang ada di Roma, apa kata Paulus? Sedangkan anaknya yang dia kasihi, sedangkan anaknya yang tunggal dia tidak tahankan. Apalagi cuma soal kehidupan jasmani ini. Roma 8 ayat 32. Ayat ke-32. Maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri. Ia tidak menahankan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Hanya menyerahkan dia karena Bapak, Ibu, saya dan saudara. Masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Masakan ia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu? Saudara, apa yang kita mau makan, minum, pakai. Sebab itu, kalau kita mau pegang janji Tuhan, asalkan kita setia, asalkan kita mengasihi Tuhan, bukan hanya di bibir mulut kita dengan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Tidak cukup dengan ungkapan, tapi kita harus buktikan, kita harus lakukan dengan perbuatan kita, sehingga apa yang tidak kita duga, Tuhan siapkan. Yang mata tidak lihat, telinga tidak dengar, yang tidak timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan asalkan kita mengasihi Dia. Kata Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Melainkan seperti yang tersurat. Seperti yang tersurat. Barang yang mata tiada tampak, Mata tidak lihat, dan telinga tiada mendengar, telinga tidak dengar, dan yang tiada timbul di dalam hati manusia. tidak timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya yang kita tidak sangka, karena kita mengasihi Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu baik.
Dan Dia mau kita juga berbuat baik. Bagian kedua dalam ayat ini, suatu perlindungan pada masa kepicikan. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Sekali lagi dikatakan suatu perlindungan pada masa kepicikan. Banyak hal yang diungkapkan oleh pemazmur. Pertama, kalau kita perhatikanlah Mazmur 34 ayat yang ke-18. Bagaimana orang yang berseru dan didengar Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Jikalau orang yang benar itu berseru, Jikalau orang yang benar itu berseru, maka didengar Tuhan akan dia, didengar Tuhan akan dia, dan dilepaskannya daripada segala kepicikannya. dilepaskannya dari segala kepicikannya. Tentunya banyak hal yang membuat kita merasa kepicikan. Persoalan itukah? Kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengatasi dengan kekuatan kemampuan kita. Tapi janji Tuhan, Dia adalah suatu perlindungan pada masa kepicikan. Yunus mengalami kepicikan karena dia lari dari panggilan Tuhan. Dia mau lari ke Tarsis. Akhirnya dia dibuang ke laut. Sudah merugikan orang banyak, merugikan diri sendiri. Itulah orang yang lari dari panggilan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Merugikan diri kita, merugikan orang lain. Kenapa? Karena barang-barang, tentunya banyak pedagang yang ada di kapal pada waktu itu. Supaya kapal ini tidak tenggelam, maka dibuanglah barang-barang yang ada. Tetapi gelombang tetap menerpa kapal itu. Dibuanglah undi, dan benar yang didapati adalah Yunus. Dia dibuang lagi. Dimasukkan Tuhan dia di dalam ikan, tentunya ikan yang besar. Tidak disebutkan apa nama ikan itu, ikan paus kah? Atau ikan manakah, yang penting ikan besar. Dan tentunya bagaimana saudara, kalau kita ini dimasukkan ke dalam perut ikan, bukan main anyirnya, baunya. Tapi di dalam kepicikan ini, Yunus dia berseru kepada Tuhan. Yunus 2 ayat yang kedua. Yunus 2 ayat yang kedua. Katanya, bahwa berserulah aku kepada Tuhan dalam hal kepicikan. Berserulah aku kepada Tuhan dalam hal kepicikanku. Lalu sahutlah ia kepadaku, Sahutlah ia kepadaku, menangislah aku di dalam perut kubur itu. menangislah aku di dalam perut kubur. Perut ikan itu yang digambarkan oleh Yunus adalah perut kubur. Lalu engkau mendengar akan bunyi suara. Lalu engkau mendengar bunyi suaraku di dalam kepicikan kita. Saya tidak tahu persoalan apa yang membuat kita merasa kepicikan. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan seperti Yunus, Tuhan lepaskan dia. Akhirnya ikan ini memuntahkan dia, dan dia melanjutkan visi dan misi Tuhan kepadanya untuk bernubuat kepada orang-orang yang ada di Nineve. Dan kebaikan Tuhan kepada orang yang ada di Nineve, Nineve tidak jadi dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan butuh Bapak, Ibu, saya dan saudara untuk menjadi saksi. Supaya orang tidak dibinasakan seperti Nineve tidak dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan butuh Bapak, Ibu, saya dan saudara, bukan hanya tugas pendeta. Pada waktu kita menerima Roh Kudus, Bapak, Ibu, saudara, kita sudah mendapatkan tugas dan kuasa yang daripada Tuhan untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak. Kamu akan beroleh kuasa kelak Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. apabila Roh Kudus turun kepadamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Kamu akan menjadi saksi bagiku. Baik di Yerusalem, Baik Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea, tanah Yudea, atau di Samaria, Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. sampai ke ujung bumi. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus, Tuhan berikan kuasa bagi kita untuk menjadi saksi.
Dalam arti kata, apa yang kita alami di dalam Tuhan, apa yang kita rasakan mengikut Tuhan, kita saksikan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itu juga yang kita bagikan kepada orang lain. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Saya pernah ilustrasikan itu dengan anjing yang terjerat. Ini kenyataan, bukan sekedar ilustrasi, tapi kenyataan. Teman saya suka berburu. Jadi di dalam pemburuan itu ternyata ada jerat orang kampung untuk babi hutan. Jadi karena berburu, anjing itu lewat di jerat itu. Jadi bukan babi yang terjerat, anjingnya yang terjerat. Ya, tuannya berusaha untuk menolong akan anjing ini. Tapi justru anjing ini, meskipun tuannya, dia berusaha untuk menggigit. Kadang-kala kita berusaha untuk kebaikan orang lain, tapi justru kita yang digigit. Kita dikata, "Kau baru kemarin," dan sebagainya. Dikata-katai. Bahkan ada yang membawa atau mengucapkan kita adalah penyesat. Tidak menjadi masalah, memang itu resiko. Seperti Yunus tidak mau terima resiko, tapi Tuhan punya rencana, dan rencana Allah tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Ayub 42 ayat yang kedua. 42 ayat yang kedua. Kuketahuilah bahwa engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Engkau berkuasa atas semesta alam sekalian. Dan daripada segala maksudmu satupun tiada yang dapat dibatalkan. Dari segala maksud Tuhan tidak ada yang dapat membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada yang dapat membatalkan. Tidak ada orang yang dapat membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita, kecuali diri kita sendiri. Seperti Yudas Iskariot. Ada yang bilang Tuhan salah pilih. Bukan Tuhan salah pilih. Luar biasa, Tuhan sebelum melaksanakan tugas yang dipundakkan Bapa kepadanya, dia puasa 40 hari. Sehari sebelum dia memilih murid-muridnya, dia doa semalam suntuk, doa puasa, lalu doa semalam suntuk, baru dia pilih murid-muridnya. Tapi ada juga yang mengkhianati dia, yang kita kenal adalah Yudas Iskariot. Karena apa? Dia membuka diri. Kuasa kegelapan menguasai dia. Sebab itu Paulus katakan, jangan kita beri tempat kepada iblis. Efesus 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat yang ke-27. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Sedangkan kita tidak beri tempat, dia berusaha untuk mendobrak. Karena tujuannya untuk membinasakan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita dibinasakan. Sebab itu Tuhan selalu melindungi kita dengan mengirim berpasukan malaikat. Dalam Mazmur 34 ayat 8 kan. Kalau Salinan Baru berkemah, kasihan malaikat kalau kita jalan, bagaimana kemahnya merepotkan dia. Sebab itu terjemahan lama lebih jelas, berpasukan malaikat mengelilingi. Kita mau berjalan, dia ada. Coba Mazmur 34 ayat yang ke-8. Bahwa malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi segala orang yang takut akan dia. Jadi berpasukan malaikat Tuhan mengelilingi kita. Dan dipeliharakannya mereka itu. Dipeliharakannya mereka itu. Itu janji Tuhan. Dan itu buktinya kalau kita ada sebagaimana ada. Selanjutnya kita perhatikanlah Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Berseru di dalam kepicikan. 107 ayat yang ke-19. Tetapi serta mereka itu berseru kepada Tuhan dalam hal kepicikannya. Serta mereka berseru kepada Tuhan di dalam hal kepicikannya. Maka dikeluarkannya mereka itu dari dalam segala kesukarannya. Dikeluarkan dari segala kesukaran. Yang ke-20. Disuruhkannya firman-Nya serta disembuhkannya mereka itu. Dan dilepaskannya mereka itu daripada kebinasaannya. Jadi Tuhan lepaskan dari kebinasaan. Kalau kita berseru di dalam kepicikan kita, jangan justru kita mengeluh kadang-kala karena
karena keterbatasan kita. Bukan kita berseru kepada Tuhan, melainkan kita mengeluh dan akhirnya bersungut-sungut. Dan ini juga yang menjadi kebencian Tuhan, kalau kita bersungut-sungut. Tuhan, saya sudah setia, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kembali lagi kita ke Ayub. Di dalam kekayaannya, dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kepicikan kemiskinannya, dia tetap dengan Tuhan. Kadang-kadang memang kita setia, tapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami apa yang namanya kepicikan. Tapi mari kita mau berseru. Kita perhatikan Mazmur 119 ayat yang ke-143. Mazmur 119 ayat 143. Pada masa aku dalam hal kepicikan, Pada masa aku dalam hal kepicikan dan ketakutan, maka adalah kesukaanku akan segala hukum-Mu. adalah aku di dalam kesukaan hukum-Mu, sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ayub. Meskipun kita perhatikan di dalam penderitaannya, ternyata Ayub tidak mungkir atau tidak menyangkal akan hukum yang maha suci. Ayub 6 ayat yang ke-10. Hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Hanya penghiburan ini jua yang tinggal padaku. Dan ia itu menjadi kesukaanku dalam kesukaran ini. Kesukaan di dalam kesukaran ini. Jikalau tiada ia sayang akan aku, maka tiada pernah aku mungkir hukum yang maha suci. Tiada pernah aku mungkir, menyangkal hukum yang maha suci. Tetapi firman Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Dia tidak pandang enteng, dia tidak menyebelahkan firman, karena dia tahu firman Allah itu hidup dan berkuasa. Itulah yang memberikan kemenangan kepada Ayub, dan itu juga yang akan memberikan kemenangan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Ayub pasal yang ke-23 ayat 12. Ayub 23 ayat yang ke-12. Tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit padanya. Tiada pernah aku menyebelahkan firman yang terbit. Dia tidak sepelekan firman yang terbit daripadanya. Melainkan sudah kutaruh akan segala kata lidahnya. Kutaruh akan segala kata lidahnya atau firman Tuhan itu. Terlebih daripada kutaruh akan penghidupanku. Terlebih kutaruh akan kehidupan. Artinya firman Allah segala-galanya di dalam kehidupannya. Itulah yang memberikan Ayub menang dari kepicikannya. Dia orang kaya, dia orang saleh, dia orang yang tulus kepada Tuhan, tapi Tuhan izinkan dia menjadi orang miskin, orang yang paling miskin dan penyakitan. Tapi di dalam kekayaannya, dia dengan Tuhan. Di dalam kepicikan, dalam bentuk apapun, dia tetap di dalam Tuhan. Dan itulah yang memberikan kemenangan, sehingga Tuhan mengembalikan apa yang pernah ada padanya 2 kali ganda. Ayub 42 ayat yang ke-10. Setelah sudah dipinta Ayub doa akan sahabatnya, dibalas Tuhan baik akan dia sekadar segala kerugiannya. Dan pada segala yang dahulu Ayub punya itu, ditambahkan Tuhan 2 kali ganda. Ditambahkan Tuhan 2 kali ganda. Ayub menang. Berkat melalui sengsara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami sengsara, tapi di balik daripada itu ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Di balik awan gelap adalah matahari. Kadang-kadang kita mengalami gelapnya hidup ini, kelamnya hidup ini, tapi di balik itu ada matahari kehidupan, yaitu Tuhan. Mazmur 84 ayat 12. Tuhan bagaikan matahari yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, sebagaimana Tuhan menyertai akan Yusak, begitu juga dia menyertai Bapak, Ibu, saya dan saudara. Yusak 1 ayat yang ke-5. Yusak 1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan tahan berdiri di hadapanmu pada segala hari umur hidupmu. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Begitu aku akan menyertai engkau. Begitu aku akan menyertai engkau, Yusak.
Tiada aku akan membiarkan dikau. Tiada aku membiarkan dikau. Dan tiada aku meninggalkan dikau. Tiada aku meninggalkan. Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita memasuki masa-masa kepicikan saat ini. Jangan kita takut, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia sanggup mengeluarkan kita dari segala kepicikan kita, asalkan kita datang kepadanya, asalkan kita berseru kepadanya. Dan bagian yang ketiga dalam ayat ini, bahwa Tuhan itu baik, satu perlindungan pada masa kepicikan, diketahuinya akan mereka sekalian yang harap padanya. Tuhan tahu yang berharap kepadanya. Tuhan inginkan kita untuk berharap kepadanya. Karena Yeremia 17 ayat 7-8, berkatlah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan gambarkan dia seperti pohon yang tertanam di tepi sungai, yang merambatkan akarnya ke air, sehingga panas terik tidak diindahkan, kering setahun tidak diindahkan, tetap hijau daunnya dan mengeluarkan buah. Itulah gambaran orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak mengapa kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Yang ketujuh, berkatlah atas orang yang percaya kepada Tuhan. Berkatlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air. Seperti sebatang pohon kayu yang tertanam di tepi air. Dan yang merambatkan akarnya pada tepi sungai. Merambatkan akarnya ke sungai. Maka tiada dirasainya apabila datang panas terik. Tidak dirasainya panas terik, ujian pencobaan. Melainkan daunnya tinggal hijau juga. Daunnya tetap hijau. Tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya. Kering, ujian, pencobaan yang berkepanjangan setahun lamanya. Dan tiada ia berhenti daripada berbuah. Tidak berhenti dari berbuah. Itulah gambaran orang yang percaya dan harap kepada Tuhan. Sebab itu Raja Soleman, raja yang kaya, raja yang dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa, dia berkata, haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pikiranmu, jangan bersandar pada akalmu, karena akal kita terbatas. Saudara, pikiran kita terbatas. Coba kita baca Amsal 3 ayatnya yang kelima. 3 ayat yang kelima. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan engkau bersandar kepada akal. Jangan engkau bersandar kepada kepandaianmu. Jangan engkau bersandar kepada akalmu. Sekali lagi, akal kita manusia terbatas. Kepikiran kita terbatas. Perbedaan kepikiran Tuhan dengan kepikiran kita sama dengan tinggi langit dan bumi. Sebab itu Yesaya 55 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan bagaimana kepikiran kita berbeda dengan kepikiran Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu. Kepikiran Tuhan bukan kepikiran kita manusia. Dan jalanmu itu bukan jalanku. Jalan kita bukannya jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan seperti tinggi langit daripada bumi. Seperti tinggi langit daripada bumi. Demikian pun tinggi jalanku daripada jalanmu. Demikian tinggi jalan Tuhan dan jalan kita Dan manusia. kepikiranku daripada Kepikiran Tuhan dan kepikiran kita manusia. Sebab itu firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Suatu perlindungan pada masa kepicikan, diketahuinya akan mereka sekalian yang harap padanya. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu kalau kita berharap kepadanya. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri.